Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aldehida, yaitu suatu senyawa dengan gugus karbonil yang terikat pada ujung molekulnya. Gugus fungsi aldehid mempunyai satu atom hidrogen yang terikat pada atom karbon karbonil. Gugus sisanya dapat berupa atom hidrogen lain atau gugus organik alifatik maupun aromatik. Rumus umum aldehida yaitu RCHO. Gugus fungsi aldeha yaitu min-CHO. Aldehida yang paling sederhana adalah metanol H2CO yang lebih dikenal dengan nama formaldehida. Selain formaldehida, terdapat beberapa senyawa aldehida lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam farmakologi. Baik, Abdul, bagaimana sih reaksi kimia adisi pada aldehida? Nah, reaksi adisi pada aldehida yaitu suatu reaksi dapat masuk ke dalam ikatan rangkap karbonil. Pada senyawa karbonil dapat terjadi hidrogenasi yang menyebabkan aldehida direduksi menjadi alkohol primer. Reaksi adisi nukleofilik merupakan reaksi yang paling banyak terjadi pada senyawa aldehida. Serangan nukleofil pada atom karbon dari ikatan rangkap karbon oksigen terjadi karena karbon mempunyai muatan positif parsial. Adisi nukleofilik atau HNO mengarah pada ikatan rangkap dua karbon oksigen. Gugus karbonil bersifat polar. Gugus ini dapat dimasuki suatu nukleofil pada karbon karbonil dan dapat dimasuki suatu elektrofil pada oksigen karbonil. Arah serangan reaksi nukleofil terhadap elektrofil atom C gugus karbonil adalah tegak lurus terhadap bidang gugus karbonil. Pada reaksi ini terjadi rehibridisasi karbon-karbonil dari sp2 yang berbentuk trigonal menjadi sp3 yang membentuk suatu intermediate ion alkoksida tetrahedral. Nah, suatu nukleofil ini dapat bermuatan negatif atau NU atau netral atau NuH jika tidak bermuatan atau netral. Biasanya mempunyai atom hidrogen dan dapat terjadi reaksi eliminasi. Nukleofil yang bermuatan negatif biasanya lebih reaktif dari nukleofil yang netral. Adisi nukleofilik pada aldehida maupun keton terdapat dua kemungkinan hasil reaksinya. Yang pertama, intermediat tetrahedral yang dapat diprotonasi dengan asam atau air menghasilkan alkohol. Dan yang kedua, ada kemungkinan yaitu atom oksigen karbonil dapat dieliminasi sebagai OH atau H2O menghasilkan ikatan rangkap CNU. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Fiosa. Nah, bagaimana kondensasi idol pada aldehida? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul tentang bagaimana kondensasi aldol pada aldehida. Nah, suatu senyawa aldehida yang mempunyai hidrogen A jika direaksikan dengan basa kuat akan mengalami reaksi yang dikenal dengan kondensasi aldol. Nah, contoh paling sederhana dari kondensasi aldol adalah reaksi dari dua molekul asetaldehida dengan sedikit katalis basa yang akan menghasilkan 3 hidroksibutanol. Nah, berikut reaksinya. Nah, kemudian mekanisme reaksi kondensasi aldol dari asetaldehida adalah sebagai berikut. Pada umumnya, kondensasi aldol terjadi antara dua senyawa aldehida yang satu atau dua senyawa keton yang sama, yang mempunyai hidrogen A dan terjadi dalam suasana basa. Jika reaksi terjadi pada dua senyawa karbonil yang berbeda, salah satunya mengandung hidrogen A dan berada dalam suasana basa, maka akan menghasilkan produk yang dikenal dengan nama kondensasi aldol campuran atau kondensasi aldol asing. Nah, misalnya itu reaksi antara asetaldehida dan benzildehida. Dalam reaksi antara kedua senyawa ini, hanya asetaldehida yang dapat membentuk anion enolat karena mempunyai hidrogen A, sedangkan benzilhalida tidak. Nah, berikut reaksinya. Nah, reaksi ini juga dapat terjadi antara senyawa aldehida dan keton. Namun, keduanya harus mempunyai hidrogen A.
Nah, mekanisme reaksi aldol campuran adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita tentukan senyawa aldehida yang mana yang dapat melepas hidrogen A. Nah, langkah keduanya yaitu urutkan senyawa aldehida yang mempunyai hidrogen A dan akan bereaksi dengan karbonil dari suatu senyawa aldehida. Nah, langkah ketiganya dengan hidrogen A, senyawa asetaldehida A menyerang atom oksigen senyawa propanol. Sedangkan karbanion dari senyawa A akan menyerang ion karbium senyawa B yang menghasilkan B-hidroksialdehida. Sebagai berikut reaksinya. Kemudian saya akan bertanya kepada si Bona, bagaimana sih reaksi adisi pada aldehida? Baik, oksidasi aldehida. Aldehida lebih mudah dioksidasi daripada keton. Reaksi oksidasi pada aldehida dapat dilihat pada reaksi oksidasi. Terdapat alkohol primer. Bila dioksidasi, aldehida akan menghasilkan asam karboksilat yaitu RCOH atau ion karboksilat RCOO. Aldehida juga akan dioksidasi oleh oksigen dari udara pada temperatur kamar. Oleh sebab itu, aldehida mudah terkontaminasi sehingga mengandung asam. Kontaminasi ini disebabkan oleh oksidasi udara dari O2RCH plus O2 menjadi O2 rangkap 2RCOH. Reaksi oksidasi pada aldehida terjadi dengan mudah. Oleh sebab itu, banyak zat pengoksidasi yang dapat digunakan seperti KNMO4, CrO3, Ag2O, dan perasam. Seperti gambar pada halaman 45, itu terdapat reaksi oksidasi aldehida yang dioksidasi menggunakan CrO3+ dan H+, atau itu sebagai reagen Jonesnya.